Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa Ritonga. Di video kali ini kita akan mulai kembali pelajaran fisika untuk dasar SMP. Nanti berikutnya akan kita rangkum sampai kelas 3 SMP ya. Jadi dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Jadi adik-adik, pelajaran kita hari ini adalah tentang besaran dan satuan untuk pelajaran IPA, subtemanya yaitu fisika, dan kelasnya ini mulai dari kelas 7 SMP. Oke, bagi adik-adik yang sudah bergabung kelas 7 SMP, silahkan di subscribe. Kita mulai ya. Jadi apa sih arti dari besaran dan satuan gitu ya? Pelajaran IPA di fisika itu diawali dengan materi besaran dan satuan. Jadi kita ambil definisi dari besaran. Kita ambil definisi. Oh, sana dulu Kak Lin, tolong adiknya. Definisi besaran. Ya, definisi dari besaran. Besaran itu apa? Besaran. Jadi yang dipelajari di fisika itu nanti sampai seterusnya ini adalah besaran. Jadi besaran itu definisinya apa Kak? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Jadi ada 3 nih komponennya. Yang pertama bisa diukur, bisa dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Itulah definisi dari besaran. Yang diukur ya, berarti harus diukur dulu, dinyatakan dengan angka, baru ada satuannya. Itu definisi dari besaran. Dan di fisika itu ilmu tentang pengukuran pada umumnya. Jadi yang diukur itu sebenarnya nanti adalah besaran ini. Gitu ya. Jadi besaran adalah segala. Ini tulisan kakak seperti ini bisa dibaca ya. Tidak kabur ya. Di video tidak kabur ya. Tidak? Oke. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Sesuatu yang bagaimana? Yang dapat diukur. Nah, sesuatu yang dapat diukur. Ini ya. Kata kuncinya di sini, dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Nah, ya, serta memiliki satuan. Untuk anak SMP ini wajib hafal ini. Memiliki satuan. Jadi kata kuncinya supaya tidak terlalu monoton menghafal, ingat aja bahwa besaran itu segala sesuatu ya, berarti semuanya yang dapat diukur nih, yang dapat diukur. Lalu bagaimana? Dinyatakan dengan angka. Karena kalau tidak dinyatakan dengan angka tidak valid gitu ya. Lalu memiliki apa? Lalu memiliki satuan. Nah, satuannya ini secara internasional. Lalu contohnya apa Kak? Contohnya adalah spidol yang dipegang oleh Kak Ulfa, panjangnya 7 cm. Ada angkanya? Ada, angka 7. 7. Lalu ada satuannya? Ada, sentimeter. Spidol apa nih mereknya ya? Spidol Snowman 7 cm. Atau spidol Snowman panjangnya 7 cm. Nah, contoh ya. Contoh kita buat di sini. Spidol memiliki panjang. Nah, berarti yang diukur panjang ya. Memiliki panjang 7 cm. Nah, spidol memiliki panjang 7 cm. Berarti yang diukur apanya? Yang diukur panjangnya. Berarti dapat diukur, dapat diukur panjangnya, dinyatakan dengan angka. Angkanya 7 cm. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah cm.
Spidol memiliki panjang 7 cm. Berarti spidol ini bisa diukur dan dinyatakan dengan angka dan memiliki besaran panjang. Dah, tuh contoh yang pertama. Contoh yang kedua, apa ya yang bisa diukur lagi? Contoh yang kedua. Massa Kak Ulfa 50 kg. Kak Ulfa memiliki massa 50 kg. Berarti apanya yang diukur? Massanya. Berapa nilainya? 50. Satuannya apa? Kilogram. Nah, itu ya. Berarti yang diukur adalah massanya. Berarti kita bikin di sini. Contoh yang kedua adalah Kak Ulfa. Kak Ulfa memiliki massa. Yang diukur massanya ya. Massa 50 kg. Oke, berarti apa yang diukur? Yang diukur adalah massanya. Nilainya berapa? Nilainya 50. Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram. Nah, inilah definisi dari besaran itu yang dapat diukur. Berarti yang dapat diukur di sini ada dua contoh ya. Yang pertama panjang, yang kedua adalah massa. Nah, itu ya untuk definisi dari besaran. Kita ambil dulu yang pertama definisi dari besaran. Yang kedua definisi dari satuan. Nah, satuan itu apa Kak? Gitu ya. Satuan adalah yang mengiringi nilai dari suatu besaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Ini kan ada besaran, ini ada nilai, dan di ujungnya ada kilogram. Kilogram inilah yang disebut sebagai satuan. Definisi dari satuan itu adalah sesuatu yang mengiringi besaran dan nilai, atau sesuatu yang mengiringi nilai dari besaran. Oke. Berarti satuan itu adalah sesuatu yang apa nak? Yang mengiringi nilai dari suatu besaran. Yang mengiringi nilai dari suatu besaran. Jadi kalau kita bikin Bu Ulfa memiliki massa 50 apa? 50 ekor, 50 buah, 50 biji. Nah, itu dia makanya perlu satuan 50 kilogram. Nah, contoh dari satuan itu apa? Contohnya banyak. Ada satuan kilogram, ada satuan sentimeter, ada satuan apalagi ya? Ada satuan sekon, ada satuan ampere, ada satuan kandela, ada satuan Kelvin. Nah, itulah yang disebut sebagai satuan. Oke? Nah, ternyata satuan ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut sebagai satuan baku, ada yang disebut sebagai satuan tidak baku. Nah, bagaimana? Kita buat di sini ya. Masih bisa ya, terlihat ya. Oke. Satuan dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Jadi dua. Apa saja? Yang pertama disebut dengan satuan baku. Ya. Kalau satuan baku itu adalah satuan yang diakui setiap orang di seluruh dunia, ya. Jadi kita bikin satuan baku adalah satuan yang diakui setiap orang di seluruh dunia. Nih, di seluruh dunia dan nilainya sama. Dan nilainya sama. Artinya apa? Kalau diukur tadi massa Kak Ulfa
pakai timbangan apapun ya, timbangan yang secara standar, maka timbangannya masanya adalah bernilai 50 kg. Di Amerika, di Australia, di Jakarta, di Medan, dimanapun nilainya sama. Berarti sudah standar menyeluruh, begitu ya. Jadi satuan yang diakui di seluruh dunia itu contohnya apa? Contohnya adalah kilogram tadi, ya, sentimeter, kemudian meter, kemudian apa lagi? Untuk waktu, sekon. Lalu apa lagi? Ada kandela, ada ampere dan lain sebagainya. Ini udah diakui seluruh dunia dan nilainya sama. Siapapun yang mengukurnya nilainya akan sama. Begitu. Lalu bagaimana dengan satuan yang tidak baku? Yang kedua, satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini satuan yang berbeda nilainya jika diukur tiap orang. Contohnya jengkal. Panjang spidol ini 1 jengkal Kak Ulfa. Ternyata punya orang lain tidak 1 jengkal. Bisa aja hanya setengah jengkal atau 1/4 jengkal. Atau pada umumnya ya, contoh meja panjangnya 10 jengkal diukur oleh Kak Ulfa. Ternyata diukur orang yang lebih pendek atau yang lebih tinggi, maka hasilnya berbeda. Yang lebih pendek tangannya akan menghasilkan angka yang lebih banyak. Kalau tangannya semakin besar, lebar, maka angkanya semakin kecil. Nah, itu ya, satuan tidak baku yaitu satuan yang hasil pengukurannya berbeda-beda. Yang hasil pengukurannya berbeda-beda. Contohnya apa tadi? Contohnya kaki. 5 kaki, 4 kaki, 7 kaki, gitu kan? Kaki, jengkal. Oke, jengkal. Lalu apa lagi? Hasta. Apa lagi nih? Deva. Ini semuanya adalah satuan tidak baku. Oke? Sampai sini jelas ya. Definisi dari besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Contohnya adalah massa panjang. Kemudian satuan itu adalah sesuatu yang mengiringi nilai dari besaran, ujungnya, ekornya. Itulah yang disebut dengan satuan. Nah, satuan itu dibagi menjadi 2. Ada satuan yang baku dan ada satuan yang tidak baku. Satuan yang baku itu setiap orang di seluruh dunia memiliki nilai yang sama. Tetapi kalau satuan tidak baku, masing-masing orang nilainya pasti berbeda. Contohnya apa tadi? Jengkal, kaki, deva, hasta. Nah, itu adalah satuan tidak baku. Dan yang dipakai secara internasional dan secara pengukuran di fisika adalah satuan baku. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat baik buat kakak dan juga buat kalian yang menonton video ini. Sampai di sini video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe.